Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJT Official. Oke, jadi di video kali ini seperti video sebelumnya ya. Jadi aku pakai kamera Sony Alpha 6000 menggunakan mode auto dan tanpa edit. Jadi ini langsung dari kameranya, pakai mic eksternal dari kameranya juga. Dan di video kali ini aku akan membahas suatu video, yaitu alasan kenapa aku pilih kamera Sony Alpha 6000 dibanding kamera Canon M50. Oke. Jadi di sini videonya langsung ya, jadi nggak akan aku edit apa-apa. Sekaligus kalian juga bisa lihat kualitas dari kamera Sony Alpha 6000 ini dengan mode auto. Ini aku lagi di outdoor yang cahayanya bisa berubah-ubah dan kebetulan ini lagi mendung juga. Oke, jadi yang kita langsung ke videonya ya. Jadi yang pertama itu alasan aku pilih kamera Sony Alpha 6000 ketimbang Canon M50 itu adalah dari segi harganya. Kamera Sony Alpha 6000 ini di harga garansi resmi ya, itu harganya sekitar 7.499.000, yaitu 1,5 juta lah, kurang 1.000. Dan untuk kamera Canon M50 itu dia di harga 11.510.000 ya. Itu untuk garansi resminya di atas script kalau Canon, dan kalau Sony itu Sony Indonesia ya, PT Sony Indonesia. Sebenarnya bisa sih kalau untuk harga itu, untuk garansi distributornya kamera kamera Canon M50 tuh dibanderol di harga 7.500.000 sekitar itu ya. Rata-rata sih ada juga yang 7.100.000, 7.200.000, itu tergantung paket yang ditawarkan. Jadi aku sedikit aku termasuk orang yang agak takut itu beli barang yang garansinya nggak resmi sama nggak resmi, karena ya kalau untuk Canon sendiri tuh perbedaannya jauh banget. 11 juta sama 7,5 tuh jauh gitu loh. Dan kalau untuk Sony itu, kalau garansi distributornya itu sekitar 6 jutaan lah. Jadi cuma beda sejuta sama garansi resminya kalau untuk Sony Alpha 6000 ya gitu. Dan itu alasannya kenapa aku pilih kamera Sony, yaitu harganya jelas, harganya lebih murah daripada kamera Canon M50. Dan aku pilih garansi resmi karena ya aku nggak mengambil resiko gitu. Dan budgetnya juga terbatas, nggak sampai 11 juta gitu. Dan kalau pun 11 juta mungkin aku beli Sony Alpha 6100 atau 6400 gitu. Itu alasan pertama. Jadi alasan pertama itu ya karena kamera Sony lebih murah daripada kamera Canon M50 dari harga garansi resminya ya. Dan pilihan yang kedua adalah kenapa aku pilih kamera Sony itu karena pilihan lensanya itu banyak ketimbang kamera mirrorless Canon M50. Ya kita kalau bicara kamera mirrorless Canon, ya tentu lensanya belum sebanyak mirrorless Sony ya. Lensanya pilihannya sangat banyak, dan kalau Canon itu aku udah searching juga, itu berapa ya, 10 nggak sampai atau sekitar itulah. Tapi itu dari Canonnya sendiri gitu. Kalau di Sony itu dia ada dari G Master, ada Zeiss, ada yang dari Sony sendiri, jadi pilihan lensanya lebih banyak. Jadi menurut aku sih kalau pilih kamera Sony itu investasinya jelas gitu, kedepannya tuh banyak lensanya gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah autofocusnya lebih cepat daripada Canon M50. Percaya atau nggak percaya, sebelum aku beli kamera Sony Alpha 6000 ini, aku sebenarnya tertarik juga dengan M50. Cuman karena kebutuhanku tuh autofocus yang cepat, ya aku juga udah searching di YouTube juga, lihat cepat autofocus antara Sony Alpha 6000 dengan M50. Kalian mau lihat gimana hasilnya? Gini, kira-kira seperti ini lah kalau autofocus. Pokoknya cepat lah. Kalian nilai sendiri gimana menurut kalian, apakah. Jadi video ini nggak akan aku edit apa-apa. Jadi ini pure dari kameranya langsung dan nggak ada aku potong. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang meleset-meleset gitu ya. Oke, lanjut yang keempat adalah Sony A6000 itu lebih ringkas bentuknya dan lebih simpel daripada Canon M50. Ya jelas kita tahu bentuknya itu kalau Sony Alpha 6000 itu dia mengotak gitu, dan viewfindernya itu ada di samping. Jadi menurut aku tuh lebih simpel aja daripada M50. Dia layarnya ke samping, itu flipnya ke samping, apa namanya itu, articulated di samping gini. Kalau si Alpha 6000 cuman bisa tilting aja, naik turun gitu aja, nggak bisa untuk selfie atau articulating seperti itu. Jadi bentuknya lebih ringkas saja dan bentuknya lebih kecil ketimbang M50. Itu kenapa aku pilih Sony Alpha 6000 ketimbang M50. Terus yang kelima, walaupun nggak ada jack audionya, tapi kita tetap bisa pakai mic eksternal dari Sony-nya gitu.
Ya jadi kalau kalian belum tahu, jadi kamera Sony Alpha 6000 ini dia nggak ada audio jack 3,5 untuk mic-nya. Tapi kita bisa menggunakan mikrofon eksternal dari brand Sony sendiri yang kita taruhkan di hotsu-nya. Jadi di hotsu itu dia ada semacam pin, jadi kita bisa taruh di situ mikrofon dari brand Sony-nya sendiri. Harganya bervariatif sih, dari mulai yang XZ-HM 1J kalau nggak salah itu harganya dibanderol dengan harga 1.200.000 untuk harganya. Dan yang stereo ada juga yang harganya itu 1.500.000. Memang sih tergolong mahal, tapi ya kita tahu lah, namanya barang bagus pasti mahal gitu. Ya itu salah satu pilihan juga sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang bermasalah kalau untuk mic eksternal ya. Dan kalau untuk mic eksternal sendiri juga udah bagus. Ini aku pakai mic internal nih. Kalian dengarnya adalah mic internal dari kameranya sendiri. Bagaimana hasilnya? Ya kalian nilai sendiri lah. Dan aku juga pernah review dari kamera kamera Canon M50 gitu ya. Untuk mic internalnya tuh dia kurang bagus. Ya pokoknya nggak sebagus inilah, karena kalau di Sony Alpha 6000 ini kan dia ada dua, di kanan dan di kiri gitu. Lebih bagus aja gitu menurut aku. Dan kalian sendiri gimana? Ini nggak pakai mic apa-apa, hanya mic internal dari kameranya. Dan kalian sendiri bisa menilai. Oke. Dan yang keenam adalah koneksinya lebih dari cukup daripada L50 sih. Ya sebenarnya sih kalau untuk koneksi Canon L50 itu lebih banyak ketimbang Alpha 6000. Kalau di Alpha 6000 cuma ada WiFi dan NFC. Tapi kalau di L50 dia ada Bluetooth, WiFi, NFC dan Bluetooth. Jadi ada 3. Dan menurut aku sih Bluetooth itu nggak terlalu kepake. Buat apa ada Bluetooth? Kan udah ada WiFi gitu. Jadi menurut aku itu udah lebih dari cukup. Dan kelebihan selanjutnya yang ketujuh dari kamera Sony Alpha 6000 itu adalah kita bisa download aplikasi sendiri langsung dari kameranya. Gimana caranya? Nanti ada caranya di situ. Pokoknya di situ ada aplikasi kita bisa download. Nanti kita cukup hidupkan WiFi di kamera kita. Terus kita hotspot menggunakan HP kita. Jadi kita bisa download di situ macam-macam aplikasi seperti time lapse, terus light painting, smooth election, stop motion, live grading, picture effect dan lain-lain. Pokoknya banyak lah. Kalian bisa download di situ. Terus yang kedelapan adalah udah bisa pakai format MP4 Full HD. Jadi buat kalian yang masih menggunakan HP sebagai sarana untuk ngedit video, kamera Sony Alpha 6000 ini sangat bagus lah, karena kita udah ada format MP4 Full HD dan 30 fps itu udah cukup menurut aku. Ya seperti Fujifilm juga ada format MP4-nya. Terus Panasonic Lumia juga ada MP4-nya, tapi kalau Canon ini belum ada format MP4. Jadi formatnya itu videonya move. Move itu sangat susah banget kalau kita masih menggunakan HP untuk ngedit videonya. Ya kita harus mengubah dulu dia ke format MP4 baru kita bisa edit di HP. Tapi kalau kalian masih menggunakan PC sih itu nggak terlalu masalah. Kalau kalian menggunakan PC, dan menurut aku itu sangat ribet dan nggak bisa cepat lah pokoknya, karena kalian harus ngedit dulu, pindahkan format move-nya ke MP4 baru kalian bisa edit kalau kalian pakai HP. Aku sih walaupun ada laptop juga aku masih pakai HP. Maksudnya kalau pakai HP itu lebih simpel aja sih, nggak ribet, karena aku orangnya nggak suka ribet gitu kira-kira. Dan udah itu jadi adalah 8 keunggulan, maksudnya menurut aku sendiri sih. Kalau menurut kalian terserah gimana. Kalau menurut aku sendiri itu adalah alasan kenapa aku beli kamera Sony Alpha 6000 ketimbang Canon M50. Ada 8 alasan tadi. Dan sekarang adalah kekurangan Sony Alpha 6000 yang nggak terlalu penting buat aku gitu. Ya sebenarnya namanya kameranya lebih murah ketimbang M50 ya. Tentunya pasti ada kekurangannya dari kamera Sony Alpha 6000. Jadi yang pertama adalah layarnya nggak bisa flip. Jadi kamera Sony Alpha 6000 ini dia kameranya nggak bisa flip, cuma bisa teleskopik gitu ya, naik turun gitu lah pokoknya. Ya itu sebenarnya nggak terlalu penting, karena dengan lensa 16 mm ini aku cukup lihat ke lensanya, pasti angle-nya udah bagus, udah kelihatan di situ. Ada reflektor dari cerminnya dari lensanya itu nggak terlalu penting buat aku. Malah kalau kita pakai layar yang bisa flip tuh kita nggak kena ke lensa, jadi ke samping atau ke kiri gitu, itu malah kurang bagus menurut aku. Dan GoPro Hero juga nggak ada flipnya, dan kita buat video bagus-bagus saja tuh. Amfitreri juga pakai GoPro dan nggak bisa flip, tapi frame-nya selalu dapat kan, karena lensanya bukannya lebar dan 16 mm. Dan kekurangannya yang nggak terlalu penting kedua adalah nggak ada audio jack, sama seperti yang aku bilang tadi. Jadi kamera Sony Alpha 6000 ini nggak ada audio jacknya, tapi kita masih bisa pakai
audio eksternal dari brand Sony. Seperti yang gue sebutkan tadi, dengan harga ya mulai dari 1 juta sampai 1,5 juta itu. Dan hasilnya juga bagus, dan mic internalnya juga udah bagus nih kok. Kalau cuma ngevlog ini udah cukup untuk audio dari internalnya. Dan yang ketiga adalah belum bisa 4K. Ya, kamera Sony A6000 ini belum bisa 4K, dia memang belum bisa 4K, tapi buat apa sih 4K? Kalau cuma buat nge-YouTube doang, 4K itu nggak terlalu penting buat aku. Karena yang penting hasilnya bagus, sudah bisa jelas, dan video yang kita sampaikan ke para subscriber kita tuh berguna dan bermanfaat, itu menurut aku udah penting. Dan yang keempat, nggak ada bluetoothnya. Jadi itu kekurangan Sony A6000 yang nggak terlalu penting. Salah satunya adalah nggak ada bluetoothnya. Ya menurut aku tuh nggak terlalu penting lah. Dan yang kelima adalah nggak ada fitur S-Log profile dan log gamma. Seperti itu kalau kita tahu, kalau untuk konten profesional ya kayak filmmaker atau sinematografi itu kan yang berbau video itu dia pasti menggunakan fitur-fitur sangat penting buat mereka. Tapi kalau untuk seperti aku atau kalian yang konten kreator pemula itu nggak akan terlalu penting. Yang penting videonya udah bagus dan itu nggak akan terlalu kepake juga, dan itu pasti bakalan ribet buat konten kalian. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terus kesimpulannya adalah buat kalian yang YouTuber pemula dan mencari kamera, tentunya kalian adalah pasti mencari referensi gitu kan tentang kamera Sony A6000. Dan menurut aku sendiri sih kalau untuk kamera Sony A6000 ini udah cukup berguna, maksudnya udah cukup lah fiturnya, dan nggak terlalu berlebihan, dan harganya sesuai dan nggak terlalu mahal juga. Dan untuk kualitas videonya kalian bisa cek juga, ini cukup bagus. Sebelumnya aku minta maaf ya karena ini nggak akan dipotong, jadi kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena aku juga maunya video ini spontan aja gitu dari aku sendiri. Dan kalau kalian mau lihat, aku pakai skripnya di situ, karena kalau nggak pakai skrip aku nggak akan bisa baca sebanyak itu, dan aku udah bahasa tulis tadi. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jika kalian punya pertanyaan atau kritik silahkan tinggal di komentar, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena video ini langsung tanpa edit ya, jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, bersama saya Jenal, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam MJS Official, dan jangan lupa untuk selalu berkarya dan bersyukur atas segala yang telah diberikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.